Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan syafaat dari Nabi kita, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin seiman, seakidah, seperjuangan, dan juga saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Kali ini saya mau menyampaikan ceramah yang tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang, mungkin bermanfaat bagi kita dan termasuk bagi diri kami pribadi. Memang seperti kata pepatah, kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga. Pepatah ini saya tarik kepada diri saya sendiri. Saya mengaku belum mempunyai ilmu yang cukup, ilmu yang tinggi, ilmu yang dalam, atau belum mengaku sebagai orang yang pandai ceramah, pandai berdakwah, seperti guru-guru kita yang sudah tenar, bukan hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri, seperti Tuan Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat dan lain-lain. Mudah-mudahan mereka yang saya sebutkan dan yang tidak saya sebutkan namanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberkati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami hanya mempunyai, katakanlah walaupun berilmu, tapi cuma sedikit. Ibarat kail hanya sejengkal. Makanya kami tidak berani untuk menduga laut. Kami hanya berani memancing di pinggir-pinggir pantai atau di pinggir laut. Itulah kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut hendak diduga. Tetapi walaupun begitu, ilmu yang diberikan Allah yang sedikit itu kepada kami gunakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan juga kepada saudara-saudara pendengar, pada saudara-saudara seiman seperjuangan dimanapun berada, dan bahkan kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surah Ibrahim ayat 7, surah nomor 14 Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna adzabi lasyadid. Ayat ini sudah masyhur, sudah sering kita dengarkan daripada guru-guru kita atau alim ulama kita. Jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi sebaliknya, apabila kamu tidak bersyukur atau mengingkari nikmatku, kata Allah, ingatlah azab dan siksaku yang sangat pedih. Apa artinya, saudaraku? Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita wajib mensyukurinya. Sekecil apapun nikmat itu, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk membalas nikmat yang diberikannya. Seandainya pun Allah pernah menyuruh kita, andai kata Allah menyuruh kita untuk membalas segala nikmat yang diberikannya, tentu kita tidak sanggup untuk membalasnya. Tetapi yang diwajibkan kepada kita hanya bersyukur. Jangankan dulu untuk membalas nikmat yang diberikan Allah, sedangkan budi kita sama kita, kebaikan yang kita peroleh dari saudara kita, dari sahabat kita, dari guru-guru kita, tentu kita tidak sanggup untuk membalasnya. Pisang emas dibawa berlayar, kata Abdul Somad. Pisang raja di bawah peti,
Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Sedangkan budi manusia, budi orang lain kepada kita, kita tidak sanggup untuk membalasnya. Apalagi nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu kita diwajibkan hanya bersyukur, baik dalam hati, mengenang nikmat yang diberikan Allah. Bagaimana 5 tahun yang lalu kehidupan kita, bagaimana keadaan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, kehidupan kita, masa lalu kita. Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah tempat tinggal, sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya istri, sudah punya anak. Bahkan sudah ada yang jadi PNS, ada yang kerja di perusahaan dan lain-lain. Itulah yang kita kenang, kita renungi dalam hati kita. Itulah bersyukur di dalam hati atau qalbu. Orang yang senantiasa mengenang nikmat yang diberikan Allah, mudahlah lisannya untuk bersyukur, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah sudah sempurna iman seseorang? Hatinya sudah bersyukur, lisannya sudah berucap Alhamdulillah? Belum, saudara. Tetapi supaya sempurna imannya, itulah yang disebut dia harus bersyukur, yaitu syukur jawari. Seluruh anggota badan, termasuk kaki, tangan, mata, telinga, hidung, dan lain-lain, ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangan Allah. Ada 2 hal harus ada di dalam diri kita. Dalam satu hadis Nabi, khoslatani man kana tafihi kataballahu lahu syakiron sabiro. 2 macam, 2 hal. Apabila yang 2 ini ada di dalam diri kita, termasuklah kita orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang bersyukur dan bersabar, yaitu terhadap akhirat. Lihatlah ke atas. Artinya apa? Siapa yang lebih tinggi, lebih dalam ilmunya, lebih banyak amalnya, lebih takwa kepada Allah, lebih warak kepada Allah, itulah yang harus kita contoh dan kita tiru, supaya kita termasuk orang yang bersyukur, bersabar. Jangan melihat orang yang di bawah kita masalah akhirat, sedangkan si A dia tidak sholat, apalagi saya. Tidak boleh begitu, saudara. Ya. Ada seorang lelaki ketika keluar dari masjid, rupanya sepatunya tidak ada lagi, sudah diambil orang lain. Dia pun keliling-keliling mencari sepatunya yang hilang itu. Dia pun mengupat, andai kata saya tahu siapa yang mencuri sepatu saya, sudah saya tempelin, saya tampar, segala macam lah omongannya, tidak bisa direm lagi. Dimaki-makinya lah, tapi belum tahu dia siapa yang mencurinya. Sambil dia keliling-keliling masjid, di sudut masjid, sebelah masjid, dia melihat seorang lelaki yang sedang memakai sepatu, tapi bukan sepatunya. Tetapi maaf saudaraku, kaki yang hendak memakai sepatu ini adalah kaki palsu. Bukan lagi kaki asli, kaki palsu, kaki buatan. Disitulah saudara kita yang kehilangan sepatu ini sadar terhadap dirinya. Ya Allah, ya Tuhanku, astagfirullah. Ya Allah, aku sudah keterlaluan. Baru lagi sepatuku yang hilang. Omonganku tidak bisa lagi kurem, ya Allah. Saya sudah berdosa terhadapmu, ya Allah. Ampunilah dosa saya, ya Arhamar Rahimin. Kenapa? Karena dia melihat saudaranya yang memakai sepatu ini adalah kaki palsu. Dia baru lagi kehilangan sepatu sudah mengupat kepada Allah. Sedangkan kawan itu jangankan sepatu, kakinya pun sudah hilang, diamputasi sebelah. Tapi tetap bersyukur, tetap menggunakannya, tetap mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Saudaraku kaum muslimin, apalagi kekurangan kita? Kaki kita 2, mata kita cerah lengkap,
telinga kita, kuping kita, tangan kita dua. Apalagi yang harus Allah berikan kepada kita, saudaraku, supaya kita mau mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Berarti kita sudah kelewat. Berbuat salah sebagai orang yang lemah boleh. Bersalah satu kali boleh. Karena itu sudah menjadi kodrat manusia. Tak seorang pun dalam dunia, kata Haji Roma Irama, yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah, itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa, itu mah disengaja. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali, jangan dua kali. Bersalah yang sama, jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali, jangan dua kali. Bersalah yang sama, jangan dua kali. La yaldabul mu'min min hujurin marrotain, kata Nabi. Tidak layak orang yang beriman masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Itu adalah merupakan satu kebodohan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah tadi masalah akhirat, lihat ke atas, supaya kita termasuk orang yang bersyukur dan bersabar. Sedangkan masalah dunia, jangan kita lihat ke atas, yang di atas kita, tapi lihatlah orang yang di bawah kita. Baik bentuk tubuhnya, kadang-kadang kita diciptakan jelek, katakanlah seperti saya, badan hitam umpamanya. Jangan kita mengumpat kepada Allah, karena ini bukan pesanan, saudara. Tetapi kita harus sadar dirilah. Jangan kita duduklah di orang-orang yang lebih ganteng dari kita, supaya kita jangan mengumpat. Marilah kita duduk bersama orang-orang hitam umpamanya. Ini seluruh ini, saudara. Kaum muslimin dimanapun berada. Kalau kita melihat masalah dunia ke atas, taulah dunia. Istilah orang kampung naduk sundol. Dapot sadabut dua, dapot dua betul. Itulah kalau dunia. Dunia ini adalah fata morgana. Dunia ini adalah sementara. Kumpit dunia ka'annaka gharib aw abidu sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti seorang perantau atau seperti seorang yang sedang lewat di tengah jalan. Seorang perantau pastikan pulang cepat atau lambat. Kenapa seorang perantau tidak pulang atau belum berani pulang atau lupa kampung halaman? Mungkin karena terlalu senang di perantauan sehingga lupa kampung halaman, lupa kampung akhirat. Atau terkadang terlalu miskin di perantauan, tidak ada ongkos untuk pulang sehingga takut untuk pulang. Itulah seorang perantau, saudara. Kaum muslimin dimanapun berada. Makanya di dalam hidup ini syukur dan sabar harus ada di dalam diri kita. Terkadang di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, wa sa'an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum
wa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi sesuatu itu tidak kamu sukai, padahal itu yang baik bagimu. Dan boleh jadi sesuatu itu sangat kamu cintai, sangat kamu sayangi, padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka syukur dan sabar harus ada dalam diri kita. Terkadang pahit apa yang kita alami di awal-awal datangnya itu, padahal ada hikmah di kemudian hari. Contoh, seorang anak gadis yang sudah menyandang titel sarjana, ketika dia selesai sholat asar, berdoa, menangis kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dia diketemukan dengan jodoh, supaya Allah mendatangkan jodohnya seorang lelaki yang soleh, yang punya pekerjaan tetap yang halal, yang gagah dan ganteng, beriman dan bertakwa. Menangis dia memohon kepada Allah. Ditutupnya lah doanya ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dia pun menanggalkan mukenanya, keluar dari rumah. Apa yang terjadi? Seekor anjing menggigitnya. Baru dia menangis minta kepada Allah. Jawaban yang pertama digigit anjing. Kemudian dibawa dia berobat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, 3 hari dirawat di rumah sakit baru sembuh. Rupanya dokter spesialis yang merawatnya tertarik kepada pasiennya ini, yang selalu menutup auratnya, yang selalu mengeluarkan nur-nur keimanan dari celah-celah kerudungnya. Dia pun tertarik, terlintas dalam hatinya, inilah mungkin yang cocok dijadikan sebagai pendamping atau dijadikan sebagai istri. Dia pun meminta nomor HP wanita yang dirawatnya itu, dan nomor HP-nya pun diberikannya kepada anak gadis pasiennya. Beberapa hari kemudian terjadilah tunangan, akhirnya terjadilah pernikahan hijab kabul. Artinya apa, saudara? Rupanya begitulah perjalanan hidup ini. Anak gadis yang sudah titel sarjana ini harus lebih dulu digigit anjing, saudaraku, agar dia bertemu dengan calon suaminya yang soleh, yang dapat mendidiknya menjadi istri soleha. Itulah perjalanan hidup. Tapi sungguh pun begitu kepada saudara-saudari kami yang belum ketemu jodohnya, jangan memohon kepada Allah supaya digigit anjing ya. Ini sekedar permisalan. Maka apa yang datang itu jangan kita mengubat, mungkin ada hikmah di kemudian hari. Seperti apa yang saya sampaikan ini. Kemudian saudaraku, kita harus menjaga perasaan orang lain. Ketika kita duduk 3 orang, 4 orang, salah seorang di antara yang duduk ini adalah orang yang keluar angin tanpa sengaja. Dia sudah berjuang hebat agar anginnya tidak meletus, tapi apa boleh buat, perjuangannya sia-sia, namun meletus juga. Datang kawannya yang di samping sambil berdiri mengejek kepada orang yang keluar angin ini. Kamu tidak tahu diri, tidak punya malu, tidak punya adab, tidak punya sopan. Baunya minta ampun, seharusnya kau menjauhlah dulu dari tempat ini. Dia mengumpat saudaranya itu. Tapi kawan yang satu lagi di sebelahnya apa katanya? Syukurlah ya Allah, hidung saya masih sehat. Seandainya hidung saya tidak sehat, tentu bau yang busuk tadi tidak akan sampai ke hidung saya.
syukurlah ya Allah, ilmu saya masih sehat untuk menjaga perasaan orang lain saudara. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dia menilai sesuatu itu dari sudut yang lain. Selain daripada itu, andai kata kita memberikan budi, menanamkan kebaikan, memberikan satu kebaikan atau beberapa kebaikan kepada sahabat handai tolan siapapun orangnya, tetapi sebaliknya saudara kita itu tidak mau membalas kebaikan itu dengan kebaikan, malah kita dituduh yang bukan-bukan umpamanya, kita harus bersabar. Karena siapapun yang kita bantu dan kita tolong, baik berupa materi ataupun apa saja pun bantuan kita, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Nah, ini yang pertama. Jangan juga berputus asa. Kadang-kadang melebihi itu lagi perasaan yang dirasakan oleh saudara kita. Saya sering mendengarkan lagu Tafsir Madinah yang dialunkan oleh anak kita, saudara kita, Mas Putra Pulungan. Indah sangka, manis maduni kasih sayangku, marabalos dot hidangan ni racun serangga, ae ku minum gawe songon pasir, hujuk bomangan gawe songon duri, dung sampai tuau sada kabarmu, diborngin orma pertunanganmu. Inti daripada syair tafsir ini yang berasal dari anak kami Mas Putra Pulungan adalah harus kita petik apa hikmahnya. Apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, segelintir, seujung kuku, seujung jarum, jangan kita mengharapkan balasannya dari saudara kita ini. Tetapi yang kita harapkan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, syukur dan sabar harus ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada kita, agar kita selalu bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan tentu banyak kelemahan, kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya, guru-guru saya yang lebih tinggi ilmunya dari saya, kepada para alim ulama, ustadz, ustazah dimanapun berada, kiai-kiai kami, para dosen-dosen kami, mahasiswa-mahasiswa kami, santri dan santriati kami. Kami adalah orang yang masih kurang ilmu dibandingkan dengan guru-guru kita yang sudah benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.